nanti setelah menulis ditempel di papan. Kalau sekiranya dari tulisan kalian itu ada yang negatif, nanti kita ganti ke kalimat yang positif. Misalkan, jangan membuang sampah sembarangan, diganti ke positif, buanglah sampah di tempatnya. Tidak boleh rame, gimana positifnya? Saling menghargai, karena tidak boleh mengganggu teman, jadi tidak saling menghargai. Tidak boleh mengejek teman, apa positifnya? Saling menghormati. Nah, itu tadi yang namanya kesepakatan kelas ya. Siap? Bisa ini ya, bisa buat ya. Oke, silakan ditulis. Ayo, pendapat kalian seperti apa? Sudah. Ayo Mas Aska, apa yang kamu tulis Mas Aska? Apabila terlambat masuk kelas di jam istirahat, tidak diizinkan masuk kelas. Iya, apabila terlambat pada jam istirahat tidak diizinkan Masuk kelas. Ayo Mbak Pepi, apa yang kamu tulis Mbak Pepi? Apabila tidak mengerjakan PR, mengerjakan di luar kelas. Apabila tidak mengerjakan PR, mengerjakan di luar kelas. Ayo Mas Luki, apa yang kamu tulis? Apabila tidak melaksanakan piket, maka piket sendiri. Mas Eza, apa yang kamu tulis? Apabila ramai sendiri dan mengganggu teman, wajib menyanyi keliling kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, apabila ramai sendiri, apa wajib menyanyi dari kelas 1 sampai kelas 6. Ayo silakan ditempelkan ke papan. Ayo, gantian ya. Ayo, mana Mas Aska? Arya, tempel Mas Arya. Tadi sudah membuat kesepakatan kelas. Sekarang kita ganti di kertas ya. Coba ditempel. Ayo silakan ditulis di kertas yang tadi sampai tulis di papan. Pokoknya bentuknya ini ya. Ayo ditulis di kertas. Sekiranya negatif diganti ke positif ya. Ayo silakan ditempel. Ayo Pep, gabung sini Pep. Aska juga. Ayo ini ditempel. Ditempel. Ayo gini yang bagus nempelnya. Sudah jauh-jauh. Nah anak-anak, tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Diharapkan nanti setelah membuat kesepakatan kelas, kalian harus apa? Mentaati, mematuhi ya. Oke, siap? Siap? Nah, kita tempel ya. Kita tempel di pojokan. Biar terlihat semua warga kelas.
pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Dupi Agung, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Dupi Agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan suatu nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat maupun nikmat semangat untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita seringnya bersolawat kita mendapatkan syafaat baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Saya sudah mengganggu waktu panjenengan semuanya, dan saya sangat berterima kasih karena jenengan semua sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas CGP saya. Di sini nanti kita akan berkolaborasi dan berdiskusi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu setelah kita berdiskusi dan berkolaborasi nanti bisa diterapkan di sekolah kita nanti. Nah, ini Bapak Ibu, perkenalkan fasilitator saya Ibu Husnul Insani dan pengajar praktek saya Bapak Sarijan. Selamat datang Bapak Ibu Guru, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan membahas tentang modul budaya positif perubahan paradigma belajar yang isinya disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian dasar kebutuhan manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, pembelajaran yang diharapkan nanti berorientasi kepada murid, ya, di mana dalam pembelajaran itu memperhatikan kebutuhan dan tahap perkembangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ada kata disiplin positif. Nah Bapak Ibu, dalam pikiran Bapak Ibu, kata disiplin itu seperti apa nih? Menurut jenengan semuanya, disiplin itu seperti apa? Mulia, monggo berpendapat. Jadi kalau menurut saya disiplin itu segala sesuatu yang mengikat atau membatasi kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Itu yang saya ketahui. Oke, terima kasih. Berarti menurut Bu Lia itu peraturan yang mengikat. Mungkin ada pendapat yang lain dari ibu guru yang lain. Mungkin Bu Siti. Singkat saja Bu, kalau menurut saya disiplin itu mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan.
kita lihat ya. Nah ini dalam budaya kita makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul sekali kata Bu Lia, kata Bu Siti tadi ya, ada kata kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tentang self-disiplin. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intensif. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Paham ya? Lanjut. Nah, disiplin positif. Tadi kan disiplin ya, sekarang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ada kata kesadaran Bapak Ibu. Kalau disiplin sendiri kita akan terpaksa melakukannya sehingga kita merasa tidak nyaman. Tapi kalau disiplin positif ini ditumbuhkan karena adanya kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita melakukan disiplin ini secara sadar dan penuh dengan keikhlasan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Di situ ada gambar kepalan tangan. Bayangkan Bapak Ibu, jenengan memegang sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan, terus kira-kira sesuatu yang sangat berharga itu diminta oleh teman, baik itu dengan cara merayu, menyuap, menghardik, mengancam. Nah kira-kira apakah sesuatu yang berharga itu jenengan kasihkan apa tetap jenengan pertahankan? Monggo silakan berpendapat. Mungkin Buddha berpendapat. Kalau sesuatu yang saya pegang itu sangat berharga, dan saya pegang sekuat tenaga kami untuk mempertahankannya. Jadi menurut Bunda akan mempertahankannya Ibu, walaupun itu dalam keadaan apapun, tak akan diberikan ya. Menurut beliau, Terima kasih. Menurut saya, jika hal yang berharga itu kemudian dalam diri orang itu lebih berharga dari dia, maka saya akan melepaskan. Karena yang mempunyai kontrol kita, yang mempunyai tujuan kita, maksudnya itu kita yang berhak mengasihi itu kepada orang lain atau mempertahankannya. Terima kasih. oke, terima kasih. Itu pendapat dari Bu Lia. Mungkin Bu Lia dari Bu Lia. Baik, kalau menurut saya untuk menggenggam tangan atau melepaskan atau tidak sesuatu yang berharga untuk kita,
Satu, saya akan melihat kepada siapa saya akan membuka kepala itu. Jika orang itu sesuai dengan kriteria mungkin yang saya percaya atau bisa menerapkan atau bisa amanah dengan hal itu, mungkin saya bisa mempertimbangkan hal ini, saya lepaskan seperti itu. Jadi tergantung pada siapa. Jadi tergantung ya menurut Bulia ya, kepada siapa yang meminta. Jadi di sini Bapak Ibu, filosofi dari kepala tangan ini maksudnya di sini adalah kita sedang dalam ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol ini terdiri dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang tadi memegang sesuatu yang berharga itu ibaratkan seorang murid. Terus yang meminta tadi dengan rayuan, dengan bujukan, ibaratkan seorang guru. Jadi kita ilustrasikan gini. Ketika Bapak Ibu melakukan suatu pembelajaran atau pas ketika menerangkan suatu materi secara serius, terus di situ ada seorang anak yang bermain sendiri, sibuk sendiri, nyanyi sendiri, ya gimana? Yang dilakukan Bapak Ibu pasti mungkin marah atau menghukum, ya. Nah, sebenarnya hal seperti itu diperbolehkan apa tidak Bapak Ibu? Tidak, karena apa? Setiap murid itu mempunyai karakter belajar masing-masing, mempunyai gaya belajar masing-masing. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Betul-betul Bapak Ibu? Jadi ketika kita serius melakukan pembelajaran, serius menerangkan materi, kok ada anak yang asik bermain sendiri, berarti gaya belajarnya kinestetik. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu. Berarti kita sendiri yang harus introspeksi diri atau refleksi diri. Berarti gaya pembelajaran kita berarti belum menguasai karakter anak atau murid. Jadi dari filosofi genggaman tangan ini diharapkan nanti Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Kita harus berpihak kepada murid. Nah, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya satu, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang melakukan disiplin itu karena menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi karena terpaksa, takut dihukum, maka menjalankan disiplin itu tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya kita itu sering memberikan penghargaan kepada murid ya, reward seperti stiker atau misalkan ada murid yang ranking 1 kita berikan coklat atau hadiah ya. Kira-kira cara seperti itu efektif atau enggak ya Bapak Ibu? Ada yang mengatakan efektif, ada yang tidak. Kalau ada yang mengatakan efektif itu tujuannya untuk apa? Memberikan motivasi ya, memberikan motivasi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita itu
membalikkan diri kita, mengkondisikan diri kita sebagai murid. Gimana kalau kita jadi murid yang tidak dapat hadiah tadi? Perasaannya gimana? Pasti merasa iri, kecewa, minder, serta pesimis ya. Nah, berarti kita itu belum melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini konsep disiplin Bapak Ibu. Konsep disiplin ini terdiri dari konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Ciri-ciri hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, ciri-cirinya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, konsekuensi itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu konsekuensi? Sesuatu atau dampak atau yang harus kita terima jika kita melakukan sesuatu hal. Setiap yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya seperti itu. Terima kasih. Bagus ya Bu ya. Konsekuensi itu adalah hukuman, tetapi hukuman itu diadakan kalau sudah ada kesepakatan di awal. Nah, seperti itu ya. Jadi ciri-ciri konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi ini sifatnya menuntun ke arah perbaikan. Ciri-cirinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, jadi yang memegang kontrol itu murid. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada contoh dari beberapa kasus ya. Coba monggo kita jawab mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita simpan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Oke, kita simpan. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ya, kita lihat ya jawabannya. Nah, nomor 1, mencatat 100 kali hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air tadi konsekuensi ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali konsekuensi. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu, bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya.
Nah, ini tadi pendekatan restitusi itu pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu menuntun murid, sifatnya itu menuntun, bukan menghukum. Menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Galsen 2004. Ciri-ciri restitusi itu sendiri: satu, bukan menebus kesalahan tetapi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada perbedaan contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana ini, Bapak Ibu, ada perbedaan contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kita lihat nanti kalau diberikan hukuman seperti apa, kalau kita lihat konsekuensi itu seperti apa, restitusi seperti apa. Nah, ini kalau hukuman itu guru menghukum berdiri di depan kelas. Jadi kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR, kok jenengan misalnya kok menghukum berdiri di depan kelas, itu berarti termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau diberikan hukuman, murid menjadi takut. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Sedang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawabannya ada di ilustrasi ini, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya apa ini? Alasannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Alasannya untuk kesehatan. Jadi kita menggunakan helm itu selain untuk mematuhi peraturan, juga dalam diri itu ada kesadaran. Oh ya, saya memakai helm itu untuk keselamatan. Saya memakai masker itu untuk kesehatan. Jadi sadar dari diri, tidak ada unsur paksaan. Nah, jadi keyakinan kelas juga gitu, dibuat peraturan tapi dengan kesadaran, tidak karena paksaan. Nah, ini Bapak Ibu contoh cara membuat keyakinan kelas. Peraturan yang harus ditaati oleh semua warga kelas.
Pepi, apa yang kamu tulis Mbak Pepi? Apabila tidak mengerjakan PR, mengerjakan di luar kelas. Apabila tidak mengerjakan PR, mengerjakan di luar kelas. Ayo Mas Luki, apa yang kamu tulis? Apalah Apabila tidak melaksanakan piket, maka piket sendiri. Mas Eza, apa yang kamu tulis? apabila rame sendiri dan mengganggu teman, wajib menyanyi keliling kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, apabila rame sendiri, apa wajib menyanyi dari kelas 1 sampai kelas 6. Ayo silakan ditempelkan papan. Ayo. Nah, setelah disepakati ide, nanti yang ditulis di papan itu kita ganti di kertas Bapak Ibu. Nah, sebelum diganti di kertas, kata yang tadinya negatif itu diganti ke positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau positifnya, buanglah sampah di tempatnya. Tidak boleh mengganggu teman. Positifnya gimana Bapak Ibu? Kertas ya. Saling menghormati antar teman. Seperti itu. Bapak Ibu ditempel di Silakan ditulis di kertas yang tadi sampai tempat kesepakatan kelas. Oke, bentuk yang ini. Ayo ditulis di kertas. Sekiranya negatif diganti ke positif ya. Ayo silakan ditempel. Ayo Beb, gabung sini Beb. Askar juga. Ayo ini ditempel. Tempel. Nah, setelah selesai diletakkan di tempat yang sekiranya warga kelas itu bisa melihat. Ini yang bagus nempelnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu cara membuat video, cara membuat keyakinan kelas. Pun paham ya, cara membuat keyakinan kelas. Setelah kita tadi belajar cara membuat keyakinan kelas, monggo besok kita terapkan di kelas kita masing-masing ya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan kalau ada kalimat negatif kita ganti ke positif. Nah, ini tadi peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nanti keyakinan kelasnya adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bentuk keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya alasannya karena kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Lanjut ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Nah, contohnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan.
kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini sifatnya psikologis. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak dan mencoba-coba, mengeksplorasi hal-hal yang baru dan menarik. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bergembira, antusiasme, serta tertawa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada studi kasus. Ini ceritanya Andi saat pembelajaran di sekolah tidak pernah merespon dan jarang hadir, serta tugasnya pun hampir semua tugas yang diberikan oleh guru tidak dikerjakan. Guru mata pelajaran dan wali kelas mengkonsultasikan ke Bu Andi sebagai guru bimbingan konseling. Bu Andi sebenarnya sudah berkoordinasi dengan orang tua Andi, baik ayah maupun ibunya. Bu Andi mengetahui bahwa Andi tinggal dengan neneknya. Ayah dan ibunya sudah berpisah dan tinggal berlainan kota. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Andi, Bu Anis mengundang wali Andi bersama-sama menyelesaikan kendala Andi. Dalam pertemuan tersebut, Andi dan Bu Anis membuat kesepakatan sekolah, dan Bu Anis meminta baik ayah Andi maupun ibu Andi untuk melakukan panggilan lewat WhatsApp. Setelah membuat kesepakatan dengan Andi dan kedua orang tua lewat panggilan suara, Andi saat ini bisa hadir di sekolah setiap hari, dan tugas yang ditinggalkan sudah diselesaikan dengan didampingi oleh ayah dan ibu Andi. Jadi di kasus ini Andi itu tinggal bersama neneknya karena orang tuanya sudah pisah, sehingga si Andi ini kekurangan kasih sayang, sehingga dia tidak merespon tentang pelajaran yang diberikan oleh guru tadi. Jadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Andi apa Bapak Ibu? Yaitu kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu anggota keluarganya. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol restitusi, yaitu terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini Bapak Ibu contoh kalimat ketika kita menjadi seorang guru. Apakah itu guru penghukum, guru pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kalau penghukum ini kata-katanya biasanya seperti ini: kamu selalu saja terlambat, selalu, pasti selalu terakhir datang. Nah, itu ciri-ciri guru penghukum. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang selalu berkata seperti itu? Tidak ada, alhamdulillah. Terus pembuat merasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu contoh guru yang pembuat merasa bersalah. Nah, sebagai teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Nah, itu berarti guru sebagai teman. Kalau pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu ciri-ciri guru sebagai pemantau. Kalau manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, lebih jelasnya ya Bapak Ibu tentang penjelasan atau contoh praktik
Haleluya. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda di pulau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menyimak video tentang 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol itu kita diharapkan sebagai posisi apa? Manajer ya, yang paling baik itu manajer. Jadi tujuannya untuk apa? Menuntun murid agar memperbaiki perilakunya atau kesalahannya. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang segitiga restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu segitiga restitusi itu apa? Oh, belum tahu ya. Segitiga restitusi ini maksudnya adalah proses dialog antara murid dengan guru atau anak dengan orang tuanya. Nah, untuk mendapatkan pemecahan masalah atau solusi. Jadi murid ini tujuannya diajarkan untuk bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi ini pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Lebih jelasnya Bapak Ibu kita simak video tentang penjelasan segitiga restitusi serta cara-caranya atau langkah-langkahnya gimana segitiga restitusi itu diterapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Iya Pak. Tidak lama lagi Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Susah Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia
Tunggu Bapak Guru. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Gimana setelah melihat video, jelas ya Bapak Ibu langkah-langkahnya gimana, terus apa itu segitiga restitusi. Nah, ini tadi langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu suatu cara untuk membuat anak yang tadinya itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu tadi langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, dari sini diharapkan setelah mempelajari modul tadi ya Bapak Ibu, kita diharapkan apa? Menjadi guru yang berorientasi pada murid, berpihak kepada murid, ya, tidak hanya guru yang menguntungkan dirinya sendiri. Kalau ada masalah, kita hadapi dengan tadi posisi manajer, menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Dari sini mungkin ada yang kurang paham, boleh ditanyakan, monggo. Oh ya, Bu Ria, monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya bertanya mengenai segitiga restitusi. Apakah dalam melakukan segitiga restitusi itu kita harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan urutan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah setiap masalah yang kita hadapi itu harus atau bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lia ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali Bu Lia. Jadi apakah dalam menyelesaikan masalah itu kita harus melalui langkah-langkah yang tadi kayak menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan? Apakah seperti itu? Jawabannya adalah tergantung masalahnya Bu. Jadi kalau misalnya masalahnya itu ringan, hanya melanggar yang ringan-ringan saja, ya kita cukup berikan atau kita ingatkan kesepakatan kelas kita gimana. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kok masalahnya itu berat, ya kita harus ini melakukan segitiga restitusi tadi sesuai langkah-langkahnya tadi. Tapi ya nggak harus kata-katanya
caranya seperti itu kan hanya contoh. Kalau misalnya kita dalam menyelesaikan masalah terus sudah melakukan segitiga restitusi tadi tapi masih belum menemukan solusi, ya kita bekerja sama dengan guru BK ya. Bagaimana Bu Lia? Oh baik, terima kasih. Berarti kita untuk menerapkan segitiga restitusi kita juga harus melihat masalah itu seperti apa, tingkat masalahnya seperti apa, seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu yang lebih berpengalaman dari saya. Monggo Bu jurnalis. Monggo. Cukup ya. Bu jurnalis monggo. Sudah cukup Bu, sudah sangat bagus. Beri aplaus untuk Bu Rini. Terima kasih. Nah itu tadi ya Bapak Ibu, pembahasan kita tentang budaya positif di sekolah kita ini. Semoga setelah mempelajari modul tadi, setelah membahas modul tadi, kita bisa menerapkan di sekolah kita tercinta ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Fatmawati. Yang saya rasakan ketika mengikuti sosialisasi guru penggerak mengenai budaya positif oleh Bu Rini, yaitu bahwa saya sekarang sadar selama ini saya belum bisa menerapkan budaya positif dengan benar dan hal-hal yang seharusnya guru lakukan. Karena selama ini yang saya terapkan, kalau ada siswa yang salah, yang saya lakukan langsung memberikan hukuman, dan juga sering saya memberikan hadiah kepada siswa yang mendapatkan ranking, sedangkan siswa yang tidak mendapatkan ranking saya abaikan. Saya tidak sadar kalau setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, hal yang saya dapatkan adalah restitusi, bahwa hukuman adalah jalan terakhir. Dengan adanya restitusi, kita bisa menuntut siswa untuk memperbaiki kesalahannya, menuntut siswa mandiri dan bertanggung jawab. Kedepannya, setelah mengikuti diskusi dan sosialisasi ini, saya akan menerapkannya. Semoga bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska. Kegiatan saya dan teman-teman hari ini bersama Bu Rini yaitu menyusun keyakinan kelas. Bagi saya dan teman-teman, kegiatan ini sangat menyenangkan karena saya dan teman-teman bisa saling berpendapat tentang mau dibuat seperti apa kelas kami agar suasana menyenangkan dan kondusif. Sekian dari saya, terima kasih.